Tanggapi penangkapan Dr. Louis, Refli Harun, bagi saya ini memprihatinkan. Banyak hal yang sebenarnya saya tidak sepakat dengan penggunaan pasal-pasal tersebut. Luar biasa memang hukum kita ini. Orang ngomong, berpendapat, lalu ditahan, dipenjarakan, dan dihukum. Ya, ini seolah-olah ingin memunculkan deterrent effect kepada orang lain agar jangan coba-coba pendapat ya. Yang namanya pendapat itu kan diuji. Kita kan tidak tahu persis seseorang itu meninggal itu karena apa. Dugaannya COVID, tapi kan tidak absolut juga kan. Jadi dia melakukan analisis, dan analisisnya itu kan harus diuji. Masa langsung dibilang itu adalah penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian, padahal tidak pernah diuji secara klinis. Kalaupun diuji secara klinis dan itu salah, maka tidak bisa dikatakan itu berita bohong. Itu adalah pendapat yang dimana harus diuji terlebih dulu. Tapi ya inilah hukum kita ya. Apakah masyarakat benar ya dengan yang disampaikan oleh Dr. Louis itu? Malah sebagian masyarakat terus terang merasa terhibur, malah berharap Dr. Louis benar, sehingga perasaan horor, takut dengan pandemi ini bisa dikurangi secara signifikan. Karena apa yang dikatakan Dr. Louis itu, dia bicara yang memberikan harapan optimistik dalam hal bagaimana menghadapi COVID-19. Allahu Akbar, begitu mudahnya hukum itu dikenakan ya dengan orang yang berbeda pendapat. Bingung dengan keadaan ini udah 2 tahun ini ya, mau jalan 2 tahun. Kebingungan ini bukan dari Dr. Louis saja. Kebingungan ini sudah dari lama, sudah ada bingung ini. Ini ada apa? Dan kebingungan-kebingungan ini kami belum mendapatkan informasi yang pas. Dari mana? Kami ini masyarakat ya, khususnya yang saya deh ya. Kami bingung, saya atau tidak, kan gitu. Karena informasi yang keluar di media sosial juga selain Dr. Louis banyak yang seperti, bahkan kita udah lihat video sama-sama di Cina, di Wuhan yang tempat asalnya mereka begitu. Dan jujur ya, bulan Maret apa bulan April itu justru dari pihak pemerintah yang bilang nggak ada COVID tuh. Jadi masyarakat ini mendapatkan kesimpang siuran. Ini kalau mau diuji benar atau salahnya ya harus dipertemukan, uji akademis. Nah, yang saya mau tanya dari IDI, di saat IDI mengajak Dr. Louis untuk diskusi masalah ini secara ilmiah, apakah itu diskusi tertutup atau terbuka? Karena saya lihatnya gini, ini minta maaf nih, nggak usah jauh-jauh. Dr. Tirta itu dulu saya punya rekamannya. Dr. Tirta itu pernah berkoar, bahkan dengan gaya bicaranya beliau ya. Ayo mau debat, ayo. Iya. Tapi setelah diskusi tertutup berubah gitu. Ini membuat pikiran manusia normal liar gitu. Penangkapan Dr. Louis, Refli Harun, bagi saya ini memprihatinkan. Refli Harun akan bicara terkait penangkapan Dr. Louis oleh Polda Metro Jaya. Menurut pakar tata negara Refli Harun, ini berita yang sedang sensitif. Ini berita yang sangat sensitif, begitu telah tutur Refli Harun, dikutip pikiran rakyat tasikmalaya.com. Dari video diunggah di kanal YouTube Refli Harun pada Senin 13 Juli. Refli Harun menjelaskan sensitifnya adalah cara menyikapi kita yang barangkali sedikit bermasalah dari sudut pandang tata negara dan demokrasi. Ia berpandangan bahwa hal tersebut soal perbedaan pendapat namun disikapi dengan pengaduan kepada penegakan hukum. Ini kan soal perbedaan pendapat, sesungguhnya hanya memang ini disikapi dengan pengaduan di penegakan hukum, begitulah ujarnya. Refli juga mengungkap padahal pendapatan tersebut terpeleset, kita anggap salah, tidak boleh diskriminalisasi. Padahal harusnya pendapat kita boleh diskriminalisasi walaupun pendapat itu kita anggap salah, begitulah ungkapnya. Hal itu menurut Refli karena kebenaran tersebut tidak ada curinya.
Rafli menambahkan hanya saja masalah memang Dr. Louis Wayne itu memang menyampaikan sesuatu yang anti-mainstream. Dia mengatakan tidak percaya COVID-19 dalam wawancara dengan Babeh Aldo Aliridho. Begitulah sambungnya. Tanpa bermaksud membela apa yang disampaikan oleh Dr. Louis, Rafli Harun menyatakan hal tersebut memprihatinkan. Jadi bagi saya yang memprihatinkan, tanpa bermaksud membela apa yang disampaikan Dr. Louis benar atau tidak, begitulah ujarnya. Karena menurutnya, jika kebenaran tersebut diklaim dan pendapat minoritas dianggap salah, itu akan berbahaya bagi kehidupan demokrasi kita saat ini. Tanggapi spekulasi Dr. Louis soal COVID-19, epidemiolog beberkan hal ini. Munculnya Dr. Louis Wayne yang mengaku tidak percaya adanya virus corona atau COVID-19 tidak hanya memicu kontroversi di dunia kedokteran namun juga epidemiologi. Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan bahwa pernyataan yang terkait dengan wabah tentunya harus didasarkan pada fakta dan data berbasis ilmiah, bukan sekadar pernyataan berbulan saja. Yang pertama, kalau mau mengeluarkan statement harus didukung fakta data secara metode ilmiah. Apalagi tentang kematian apakah karena COVID-19, ujar Diki kepada Tribun News Senin 20 Juli. Ia pun menegaskan bahwa semua bukti melalui riset otopsi untuk mengetahui penyebab kematian seseorang. Menurutnya itu bisa dilakukan dalam dunia kedokteran. Kalau bicara kematian dalam dunia kedokteran ini, referensinya menyebabkan itu kalau mau memastikan ya riset otopsi, begitulah kata Diki. Diki menyebut riset ini bisa dilakukan jika memang diperlukan pembuktian secara ilmiah. Dari sisi forensik, ini bisa digunakan untuk menjawab asumsi Dr. Louis yang menyebut bahwa kematian orang yang terinfeksi COVID-19 bukan karena virus corona. Nah, otopsi itulah yang akan menjadi dasar acara keilmuan tentang menyebabkan kematian karena apa, begitulah tegas Diki. Diki menyampaikan bahwa berdasarkan pada pasien meninggal karena COVID-19 yang menjadi bagian dari riset otopsi, ditemukan penyebab bahwa kematian karena terdapat virus SARS-CoV-19 dalam jangka ringan parunya. Perlu diketahui SARS-CoV-2 merupakan virus yang menyebabkan COVID-19. Nah, data saat ini dari riset otopsi pasien-pasien yang terdiagnosa COVID-19 kemudian meninggal. Kemudian dicari tahu ternyata semua dari yang masuk ke riset ini artinya 100% orang yang meninggal karena COVID-19 itu jaringan parunya terdeteksi adanya virus SARS-CoV-2. Papar Diki. Ia kembali menekankan bahwa organ tubuh vital pertama yang akan diserang virus ini adalah terkait pernafasan yakni paru-paru. Sehingga yang bisa membuat fatal kondisi mereka yang terinfeksi COVID-19 jika organ paru-parunya yang terkena serangan. Kenapa saya bilang 100% terdeteksi paru-paru yang terdeteksi pertama dan juga membuat fatal berarti di organ paru, begitulah tutur Diki. Sementara untuk organ vital kedua orang paling banyak terserang selain paru dan ginjal. Tidak hanya itu, pada kasus lainnya COVID-19 juga menyerang organ lain yang tidak kalah penting yakni otak dan beberapa organ tubuh lainnya. Karena untuk organ-organ lainnya bervariasi, ada yang ginjal, jadi organ keduanya pada ginjal banyak terdeteksi kasus lainnya yang bervariasi yang ada di otak dan ada organ-organ lain, begitulah jelas Diki. Terkait spekulasi Dr. Louis yang menyebutkan kematian pasien COVID-19 bukan virus tersebut melainkan interaksi obat, Diki pun menepis dugaan itu. Ia memaparkan bahwa kondisi umum yang terjadi pada pasien COVID-19 mengalami kematian adalah karena adanya kegagalan pada fungsi organ parunya. Saat terinfeksi virus ini, pasien biasanya akan mengalami serangan pada organ parunya, di mana ia mungkin akan mengalami kegagalan dalam melakukan penyerapan observasi atau oksigen. Selain itu ada pula gangguan lain yang umumnya dialami yakni seperti adanya penyumbatan pembuluh darah pada paru-paru. Nah, kemudian penyebab kematian itu umumnya karena adanya kegagalan organ paru-paru karena gagal dalam menyerap oksigen yang disertai adanya pembuluh darah yang di paru ini. Ada seperti kalau stroke itu ada sumbatan yang seperti itu, kata Diki, sehingga kerusakan pada fungsi organ parunya inilah yang mungkin membuat pasien terinfeksi COVID-19 dan gejala berat ini tidak bisa bernafas.
Oleh karena itu, ia membantah spekulasi Dr. Lewis yang menyatakan bahwa kematian pasien ini dirawat di rumah sakit disebabkan terinfeksi obat. Jadi orang itu nggak bisa nafas, yang terjadi kerusakan damage yang berat di organ paru. Dan itu tidak berkaitan dengan interaksi obat, begitulah tegas Diki. Menurut Diki, mungkin saja memang ada obat yang memiliki efek samping, namun hanya bersifat gangguan saja, tidak menyebabkan kematian. Kalau obat-obat yang misalnya dikonsumsi saat ini, kalaupun ada misal efek sampingnya ke lambung, memang ada efek sampingnya, misalnya fungsi livernya jadi sedikit terganggu, tapi tidak menyebabkan kematian.